warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, kemudian perwakilan dari keluarga, ada Bang Halason ya? Bang Halason. Sorry Bang, baru ketemu gitu. Perwakilan dari keluarga, kemudian Kasat Reskrim, Pak Ur apa ini? Pak Ur Penmas ya? Kasubsi Penmas. Dan semua hadirin yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberi kita semua kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Tidak lupa salawat dan salam memanjatkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik rekan-rekan dari media, mungkin rekan-rekan sudah dapat datanya, ya, mengenai pengungkapan kasus pembunuhan yang disertai pencurian dengan kekerasan. Jadi alhamdulillah rekan-rekan, berkat kerja keras dari Satreskrim Polres Indragiri Hulu dan dibantu semua pihak, baik dari masyarakat maupun pihak lainnya, kita bisa mengungkap kejadian ini yang awalnya memang kalau kita bisa bilang sebuah misteri lah, ya. Karena awalnya ditemui jenazah ya, atau mayat yang sudah terkubur. Kita tidak tahu bagaimana kejadiannya ataupun siapa korbannya awalnya. Kemudian kita laksanakan otopsi. Setelah melaksanakan otopsi, rupanya identitas korban pertama yang diketemukan kalau nggak salah anaknya, ya, Yohanes Fiani Rizal Sinaga. Jadi saudara Yohanes yang pertama kita diketemukan oleh warga sebetulnya, kemudian dilaporkan ke polsek, kemudian tim turun ke sana, kita adakan otopsi. Diketahuilah identitas dari Mr. X tersebut, yaitu saudara Yohanes Sinaga. Berdasarkan identitas yang kita dapat, kemudian tim turun ke lapangan melaksanakan penyelidikan. Alhamdulillah, dan pemeriksaan saksi-saksi bisa kita rangkai kejadian yang menimpa adik kita ini, ya, menimpa adik kita ini. Awalnya kita masih menebak-nebak apa yang terjadi sama adik kita Yohanes ini. Memang dari hasil otopsi diketemukan ada luka akibat benda tumpul, ya, yang mengakibatkan kematian dari adik kita Yohanes. Tapi kan kita tidak tahu awalnya. Setelah dilakukan penyelidikan di lapangan, pemeriksaan saksi-saksi, akhirnya kita mengerucut pada satu orang yang disangka. Ya, kita awalnya belum tahu bagaimana kejadiannya. Hanya pada tersangka ini diketemukan ataupun didapatkan benda-benda milik korban. Di antaranya motor, HP, kemudian ada uang tapi sudah habis, dan lain-lain sebagainya. Awalnya kita tidak tahu juga keberadaan dari ayah Yohanes di mana ya. Setelah dilakukan penangkapan, rupanya tersangka mengakui bahwa yang dia bunuh adalah 2 orang, ya.
baik itu Yohanes Sinaga dan bapaknya John Sinaga. Seperti itu. Kemudian kemarin kita turun ke lapangan, kita cari posisi di mana tersangka mengubur. Ya, alhamdulillah pelaksanaan dengan lancar, pada kerjasama semua pihak juga dari RT, RW bisa menjaga keamanan situasi Kamtibmas, sehingga bisa kita dapatkan kuburan dari korban yang kedua atau korban pertama dalam hal ini, korban pertama dalam pembunuhannya. Ya, tapi korban kedua yang kita ketemukan di sebelah pondok dari korban. Itu. Kalau dari kita lihat dari motif, kemarin saya tanyakan sendiri sama tersangka, saya panggil. Ya. Kalau menurut pengakuan yang bersangkutan, tersangka marah ataupun ya tersinggung lah, karena tersangka ini sudah 1 bulan kerja, baru 1 bulan kerja memanen sawit di kebun korban. Pada saat itu dia menanyakan masalah gajinya, masalah gaji ditanyakan, dia mungkin mendapat omongan ataupun kata-kata yang menurut keterangan tersangka tidak pantas lah, sehingga dia emosi, sehingga melakukan tindakan pembunuhan ya, dengan menggunakan batang kayu roti ataupun kayu yang ada di sana. Jadi dipukul dari belakang sampai jatuh. Setelah jatuh dipukul kembali berkali-kali sampai dipastikan korban itu meninggal. Yang pertama dipukul itu bapaknya ataupun saudara John Sinaga. Setelah itu anaknya datang, mungkin mengetahui kejadian tersebut, anaknya teriak-teriak juga. Tersangka sempat kabur, sempat lari, bersembunyi, menunggu waktu yang pas, mengendap-endap di belakang korban, dipukul lagi dari belakang, jatuh lagi, kemudian dipukul terus sampai dipastikan korban meninggal. Setelah itu dikubur. Makanya letak TKP penguburan antara korban pertama bapaknya dengan korban kedua anaknya ini agak berjauhan. Kalau bapaknya itu tepat di dekat pondok, mungkin jarak dari pondok itu hanya 4-5 meter saja. Untuk anaknya agak jauh ya, maka saya kemarin agak jauh seperti itu. Mungkin itu dari kronologisnya. Kronologis penangkapan tadi sudah saya ceritakan. Tim datang ke TKP, ini semua berawal dari olah TKP dan hasil otopsi. Kemudian tim mengembangkan sehingga mengerucut menjadi satu nama, yaitu saudara Makmur ini. Pada saat melakukan penyelidikan ternyata sudah kabur, tidak ada di desa tersebut ya, sudah kabur ke kampungnya di Tapanuli Utara, di Tarutu, Tapanuli Utara. Kemudian tim datang ke sana, jemput, alhamdulillah bisa dapat disertai barang bukti yang ada, termasuk motor dan HP korban masih sama tersangka. Kita jemput sehingga bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin itu rekan-rekan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk tim dari Satreskrim yang sudah kerja keras. Perintahnya jangan pulang sebelum dapat. Ya, alhamdulillah dapat, jadi bisa pulang dapat. Kalau nggak dapat jangan pulang, saya bilang. Langsung di polisi Sumut aja kan. Senang.
Kemudian juga saya ucapkan terima kasih dari pihak keluarga yang sudah bekerja sama sabar menanti. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan kita mengungkap ataupun menangkap tersangka, dan ini juga berkat doa ya, dari pihak keluarga, karena mungkin kalau tanpa doa dari keluarga kita pun kesulitan ya, menangkap tersangka dan mengungkap kejadian ini sehingga bisa terang benderang. Terima kasih dari pihak keluarga dan dari rekan-rekan juga, dari jurnalis, masyarakat, sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Mungkin karena baca berita-berita dari kawan-kawan itu ada saksi, ya, ada masyarakat yang melihat ataupun punya informasi sehingga bisa menghubungi dari pihak Satreskrim sehingga bisa terungkap. Mungkin itu saja rekan-rekan yang kami sampaikan. Untuk pasal sudah jelas 338 untuk 365. Jadi selain pembunuhan juga pencurian dan kekerasan kita terapkan pada tersangka ya, hukuman penjara selama 15 tahun. Mudah-mudahan kita dorong jaksa maupun hakim bisa mendukung untuk diterapkan hukuman maksimal atas tindakan dari tersangka tersebut. Baik, itu saja saya sudahi. Atau ada pertanyaan mungkin? Oh, ya. Pak Jason, ada mic. Oke rekan-rekan, nanti supaya untuk tidak saling duluan, nanti kita mulai dari sebelah kiri kami. Setelah selesai dari sebelah kiri kami, mungkin pertanyaan dari sebelah kanan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang menjadi pertanyaan saya, Polres. Tadi Bapak menyebutkan awal perkara ini terjadi pembunuhan karena ada perkataan dari pada korban kepada pelaku. Itu yang memicu pelaku ini melakukan pembunuhan terhadap bapaknya dahulu. Perkataan apa yang diungkapkan oleh si korban kepada pelaku menurut keterangan pelaku? Apa sih perkataannya itu sehingga dia cukup keji membunuh orang tua dan anak itu? Cukup itu aja. Sudah tampung dulu selanjutnya dari sebelah kiri kami. Pak Syahad, pertanyaan. Izin Pak Kapolres, saya Sangan Barat dari BSP 88 juga kan Sapure. Rata-rata kalau pembunuhan ini tentu polisi tahu motifnya. Yang menjadi pertanyaan saya, ada nggak faktor-faktor lain terjadinya pembunuhan, mengingat tiap tahunnya kasus pembunuhan selalu meningkat di Ibu. Dan yang kedua, apa upaya juga program Polres Indrajaya Hulu melalui Babin Kaptipmas yang menyentuh langsung dengan masyarakat untuk menekan kasus-kasus seperti ini? Terima kasih banyak. Satu lagi 3 pertanyaan dijawab, 3 pertanyaan kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Polres, terhadap pelaku tersangka ini Pak Polres, apakah dia melakukan perorangan atau ada tersangka lain? Yang kedua, apakah tersangka ini sudah pernah terkait kepidana? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Saya coba jawab. Untuk kata-katanya itu kata-kata kotor, so. Ya, kalau saya ngomongin viral saya nanti. Kotor gitu kan. Nanti yang jelas dia memaki-maki, ya, memaki-maki tersangka, memaki-maki tersangka. Iya, memaki-maki dia. Dengan kata-kata yang tidak pantas. Tidak senonoh.
nanti didalami lagi. Ya. Yang pasti itu kata-kata itu membuat tersangka tersinggung, sehingga muncul emosinya, ditambah dia menanyakan gajinya, gajinya belum dibayar. Gajinya berapa kira-kira? Variatif. Tergantung hasil panen. Iya, ya baru sebulan kerja sama korban, ya baru sebulan situ, gitu ya. Oke. Nah, dari Apa ada? S-nya belum? Lex, Sahroni. Untuk faktor-faktor lain, nah, itu nanti akan didalami oleh penyidik. Ya. Tapi pada saat kejadian yang kita tangkap tuh, mereka ini minum minuman tuak ya. Ya, minum tuak itu mungkin itu menjadi pemicu juga, tapi itu nanti akan kita dalami lagi. Ya. Untuk program dari Babin Kamtibmas, kita sudah ada program Sambang ke Desa. Sambang ke Desa ini salah satunya melakukan himbauan-himbauan Kamtibmas. Himbauan Kamtibmas ini ya banyak. Di antaranya tadi tidak menggunakan narkoba, tidak minum minuman keras. Kemudian dalam suatu penyelesaian masalah kita kedepankan musyawarah, kekeluargaan, seperti itu kan, tidak mengedepankan emosi. Dia bisa dibaca. Himbauan-himbauan kami Dia yang bisa dilakukan oleh Babin itu sudah kita lakukan oleh Babin di seluruh wilayah itu. Ya mudah-mudahan ya kita mendorong juga dari pihak desa ataupun pemuka-pemuka agama, ya Pak Kiai, Bapak Pendeta yang dalam ceramah-ceramahnya bisa menghimbau, mengajak supaya ya meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau kita lihat kan, ya mungkin dari pandangan kita sangat sepele sekali masalah ini. Kalau kita kembalikan kepada agama kita, adat ketimuran kita, mungkin hal ini bisa diselesaikan secara baik-baik, gitu kan. Tidak perlu melakukan kekerasan sehingga menimbulkan hilangnya nyawa orang. Gitu ya Pak Saron ya. Kalau untuk tersangka sendiri sampai sejauh ini masih pelaku tunggal ya. Tapi nanti kita dalami terus apakah memang tunggal ataupun ada pelaku lainnya, tidak menutup kemungkinan. Tapi sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku tunggal ya. Dan untuk tersangka belum pernah ya terlibat perkara lain ya, di luar masalah ini. Gitu ya. Oke. Oke, lanjut Bang Asri ada? Mas? Bang Yuswanto? Ada, silakan. Boleh ke Kasat Reskrim ya? Nanyanya boleh kalau teknis apa? Ke saya juga boleh. Izin Komandan Polres Yuswa. Tadi Komandan mengatakan saat pelaku melakukan penganiayaan, anaknya datang. Anaknya itu tahu mendengar teriakan itu bagaimana. Terus anaknya dipukul dengan alat yang sama, pakai kayu atau cangkul. Terus jarak makam korban ayah yang anaknya berapa meter gitu. Mungkin dari Yang lain Songkas. Putut, silakan. Oh, Putut pas ya, Bangkas. Pas juga, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapolres, Pak Kasat, Pak Kasusi Mas Kasmedi, Yopos. Mungkin saya yang agak tertinggal sedikit tadi mungkin mendengar penjelasan Pak Kapolres
korban yang dikubur seperti apa terungkapnya kubur itu seperti kalau kita dikubur ini kan dimasukkan ke dalam tanah. Ini kok bisa tahu gitu apakah memang tidak dalam atau seperti apa ketika saksi-saksi menemukan ada korban gitu. Ini untuk korban siapa dulu yang pertama ditemukan. Terus yang kedua, setelah pelaku melakukan pembunuhan dan jelas beberapa lama dia kabur ke kampungnya setelah kejadian itu yang tidak tertangkap tadi yang kurang tersimak. Kemudian selanjutnya tersangka ini sudah keluarga atau belum? Karena untuk kabur ke kampungnya apakah sendiri atau memang sudah berkeluarga atau belum? Itu aja Pak Kapolres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini pertanyaan terakhir dari yang sebelah kiri. Langsung dijawab aja. Baik, untuk yang pertama itu sedang didalami nanti ya oleh penyidik. Kalau secara umum setelah dia membunuh bapaknya, memang anaknya itu tadinya pergi dulu, tidak di TKP. Pergi dari TKP pada saat dia membunuh bapaknya, datanglah anaknya. Nah, seperti itu, datang anaknya, maki-maki lagi, dia sempat kabur, tersangka ini sembunyi, dikejar sama anaknya, ya kan? Anaknya lagi nyari-nyari dia sembunyi, bilang, ini keterangan sementara ya dari tersangka, sembunyi, dipukul lagi dari belakang. Untuk alatnya berbeda dengan yang dia bunuh bapaknya, dengan kayu yang bunuh anaknya, seperti itu. Untuk jaraknya mungkin 200-300 meter ada itu, Pak Bu. 100 meter ada dari titik awal sampai anaknya itu. Tapi memang medannya naik turun ya kemarin itu ya, naik turun. Untuk yang kedua, untuk Pangkas Medi, awalnya itu penemuan itu ada laporan dari masyarakat. Memang dia nguburnya nggak terlalu dalam, mungkin hanya 50 cm, setengah meter, 50-30 cm lah. Jadi karena dia nguburnya itu di alur air, pada saat itu hujan, jadi tersingkaplah tanah yang untuk menguburnya. Nah, jadi masyarakat situ curiga, nyium bau busuk, dicari, ternyata ada jenazah. Itu yang pertama anaknya, si Johannes, ya. Itu yang pertama, gitu kita ketemukan. Untuk yang kedua baru kemarin setelah kita tangkap tersangka, tadinya kita nggak tahu, kita pikir dia hanya ngebunuh si Johannes ini, ya kan? Setelah kita tangkap, itu kalau nggak salah seminggu ya dia lagi, seminggu sampai 2 minggu lah dia itu 27 Maret. Kita dapatnya kemarin 11 Mei, ya, sekitar itu lah, 11 Mei. Dia sudah berkeluarga, ya, sudah berkeluarga. Nah, setelah kita tangkap tersangka, barulah menurut pengakuan dia, yang kita tanya juga, bapaknya kemana, supaya dibunuh juga oleh dia. Kita tanya dikuburkan di mana, tidak jauh dari pondok. Setelah kita datangi kemarin, kita gali ternyata benar. Kita temukan jenazah kedua, nama Bapak John Sinaga. Ya, Bapak John Sinaga. Jadi itu ya maksud dia. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa berpindah ke sebelah kanan kami. Mungkin dari Bang Erlendi ada pertanyaan. Mungkin Pak Kasat Kresli menambahin. Mungkin ada yang kurang penjelasan saya. Politik Bapak Kapolres menambahkan tadi pertanyaan dari Pak Kasmedi untuk beberapa lama kabur itu. Kita menemukan mayat itu tanggal 27 Maret. Ya, kalau dari hasil otopsi mengatakan bahwa mayat yang ditemukan itu berumur kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan. Nah, berarti kejadiannya itu mundur lagi ke belakang. Nah, yang bersangkutan
kejahatan itu sedikit saya jelaskan kronologisnya. Setelah dia melakukan tindakan pembunuhan, kemudian mengumasi barang-barang korban, besok harinya baru berangkat keluar dari lokasi tersebut menggunakan bus dan juga mengirimkan kendaraan bermotor itu ke Sumatera Utara. Nah, setelah itu di sana dia sempat beberapa kali berkeliling. Kegiatannya mungkin kita belum kita dalami kegiatannya apa. Namun dari keterangan untuk yang terakhir kali di tempat yang kita dapati, yang kita tangkap di Talutung itu, di sebuah rumah yang mungkin di sana juga kerja sendirian, gitu. Nah, dari tanggal 27 Maret kita temukan mayat sampai dengan kita melakukan penangkapan tanggal 2 Mei itu kurang lebih 1 bulan. Tapi kalau untuk yang bersangkutan ini kabur keluar itu mungkin agak lebih daripada itu. Nah, kita akan bergeraknya mulai daripada saat kita menemukan korban, menemukan mayat tadi. Ini itu saja. Terima kasih. Oke, dari Bang Arlendi mungkin, silakan Bang Arlendi. Baiklah, selamat siang. Ada di semua orang dari Maksudnya Riau. Izin Pak Kapolres, yang mau saya tanyakan, bagaimana hubungan antara tersangka dengan korban, dan ada berapa orang di sekitar lokasi kejadian yang bekerja di tempat itu, dan apa hubungannya dengan saudara Andi Nabi Terpuluh, karena lokasi kejadian itu tepat di tanah beliau. Kira-kira itu Pak Kapolres. Terima kasih. Siapa? Kubur. Saudara, tanah apa dimakamkan, dikubur di tanah yang lagi itu kan? Oh, baik. Kalau nanti mungkin Kasat Reskrim bisa ini melengkapi. Kalau untuk hubungan korban sama tersangka ini pekerja sama Pemberi kerja. pemilik kebun, ya. Jadi dia kerja bantu-bantu panen di situ, bantu-bantu panen baru sebulan, ya. Kemudian hubungan sama Aditya Nabi Terpuluh ini apa? Posisi kebunnya berdekatan dia, Pak. Ya. Jadi untuk anaknya ini, dia kan sempat lari tadi. Nah, lari ke arah ada atas lah kalau kita bilang sana itu. Nah, itulah dikuburkan di situ di Aditya Nabi Terpuluh ini. Seperti itu ya. Jadi nggak ada hubungan, ini cuma kebetulan dikuburkannya di tanah saudara Aditya Nabi Terpuluh, di sebelah tanahnya mereka ini. Ya, sepadan ya namanya. Seperti itu ya. Gitu ya, Pak Kasat Reskrim. Jadi Pak Kapolres untuk hubungan tersangka tadi sudah dijawab. Kemudian berapa banyak orang kerja di sana. Jadi untuk korban dan pelaku ini di sana itu melakukan kegiatan pemanenan buah sawit. Untuk pemiliknya sendiri ini adalah keluarga dari si korban, pemilik kebun tersebut. Jadi di sana ada bertiga, bapak korban, anaknya dan juga tersangka. Itu mengerjakan lokasi areal perkebunan milik keluarga dari korban. Ini itu tambahannya. Terima kasih. Ya, cukup Bang Arlendi. Lanjut Bang Paiman. Aman, pas Bang Hana kena hack mungkin nanti aja itu. Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, Pak Kasat. Yang ingin saya tanyakan, ada jarak waktu antara peristiwa pembunuhan dengan ditemukan mayat pertama tanggal 27 itu. Jadi selama waktu itu, korban ini di mana di kampung itu? Apakah dia nggak orang hilang aja gitu, sama
bapaknya baik apa anaknya yang tadi. Dan apa ya, ada pencarian nggak gitu. Nah, yang kedua, si korban ini masih punya istri atau gimana? Si korban ini punya ibu atau punya istri atau gimana? Itu aja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak Yudi ada pertanyaan? Pak Astri? Oh, Nanda. Ya, Sir. Ketua PWI atau Bang Jepri nanti ditutup sama Ketua PWI. Oke, Bang Yasir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almus Manifah dari media Menara PWI. Izin Pak Kapolres, Pak Kasat, seluruh jajaran yang ada. Bahkan sedikit banyaknya nanti izin Pak, kita boleh ke pihak korban sedikit Pak ya, sedikit saja boleh Pak, izin Pak ya sebelumnya. Baik, tadi pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap si pelaku, dikenakan pasal 338 ya Pak ya, pembunuhan dan perberatan dan 365 ya. Oke. Pertanyaannya Pak, pembunuhan yang dilakukan terhadap si tersangka ini dengan 2 orang korban di hari yang sama atau yang berbeda? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ya Pak ya, apakah sudah layak terhadap si pelaku ini dikenakan dengan pasal 338 dan 365, sementara masih ada Pak satu pasal yang bisa layak diterapkan terhadap si tersangka? Kenapa? 2 nyawa loh Pak, 2 nyawa yang dia lakukan. Nah, apakah tidak layak dimasukkan ke 340-nya itu? Nah itu Pak yang kedua. Lalu yang ketiga, terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri apakah didampingi oleh kuasa hukumnya? Penasihat hukumnya Pak, sedikit banyaknya pihak keluarga korban gitu. Nah, perbuatan pembunuhan ini kan Pak sangat melanggar norma dan ajas hukum. Kita masyarakat umum sangat tahu gitu. Jadi apakah tidak layak Pak si tersangka ini dikenakan pasal tentang pembunuhan rencana daripada tentang pasal tersebut Pak? Gitu. Oke baik, yang terakhir, si pelaku ini Pak ditangkap di daerah tertentu, di desa atau di kota? Satu lagi Pak ya, baik, minyak dan menimbang Pak, negeri Kabupaten Indragiri Hulu memiliki ABIP, Asosiasi tentang pengawasan hukum, melibatkan Kejari, Kapolres, Dandim, pemerintahan. Nah, ini menjadi masukan juga Pak terhadap pihak pemerintah terkait masalah tentang tenaga kerja ya. Nanti bisa diterapkan kepada pihak pemerintah Pak. Kenapa? Nanti adanya kejadian yang seperti ini kan sudah 2 kali kejadian ya Pak. Ada kejadian seperti ini imbasnya polisi, gitu loh maksud kita. Sementara mereka mendirikan lapangan kerja itu tidak sesuai dengan aturan yang ada gitu ya Pak. Nah, jadi mohon ini untuk kepentingan kita seluruh ini demi kepentingan masyarakat kita. Saya rasa itu Pak. Terima kasih banyak telah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapolres, Pak Kasat, Pak Mas, singkat saja. Kita biar singkat, cepat, padat. Yang pertama, saya Jepri Hadi dari Gorio.com. Yang pertama yang mau saya pertanyakan, ada pihak-pihak enggak yang membantu pelarian daripada pelaku ini? Yang pertama. Yang kedua, dari barang bukti yang diamankan berupa sepeda motor dan ponsel, apakah masih dikuasai begitu saja oleh pelaku atau sudah ada yang dijual? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin terakhir, kenapa Ketua PWI ada? Ya silakan, ini terakhir dari Ketua PWI. Dua periode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres Regili Hulu, Pak Kasat Reskrim, Pak PSK Subsidi Penmas Polres Hulu, keluarga korban. Izin Pak Kapolres, mungkin saya tidak bertanya karena semua pertanyaan yang akan saya tanyakan sudah terwakili oleh kawan-kawan semua. Di sini saya cuman atas nama PWI dan kawan-kawan wartawan mungkin mengapresiasi kerja keras Polres Hulu untuk mengungkap kasus ini. Karena pengungkapan kasus ini tidaklah mudah. Korban yang mungkin sudah berbulan-bulan di dalam tanah bisa terungkap. Ini sudah sangat luar biasa. Dan kepada keluarga korban, mudah-mudahan tabah menghadapi cobaan ini dan mungkin serahkan semua pada hukum yang berlaku. Serahkan pada hukum yang berlaku untuk menindak dari pelaku. Dan kami juga merasa salut dengan keluarga korban yang sabar dan tidak melakukan tindak anarkis ketika menggali kubur korban, menggali apa, semuanya sampai proses hukum yang berlaku gitu Pak. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Satu lagi Pak Kapolres, ini memang kerja keras yang luar biasa. Mudah-mudahan personil yang terlibat yang dapat dalam pengungkapan kasus ini bisa mendapat reward. Saya tukang reward enggak, tukang reward kawan-kawan Pak. Apa? Wartawan yang nulis juga harus dapat. Tak bisa, wartawan kerja nulis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan. Nanti mungkin untuk detailnya Pak Kasat Reskrim ya, karena ini sudah banyak yang menyangkut teknis. Kalau untuk pencarian, jadi ada satu kejadian yang belum diceritakan. Setelah tersangka ini kabur, dia kan bawa HP milik bapaknya itu. Nomornya juga masih milik bapaknya, masih milik saudara John ya. Jadi dia sempat SMS ke tetangganya ya, ke tetangganya kebun, bilang saya mau ke Jambi, jangan dicari, nanti saya apa gitu. Jadi masyarakat ataupun tetangga itu kiranya mereka ini nggak ada karena lagi pergi ke Jambi, jadi nggak ada pencarian, ya, gitu. Jadi memang ada usaha lah untuk menghilangkan barang bukti. Tapi itu kembali lagi. Alhamdulillah berkat doa dari keluarga dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa terungkap hal ini. Ya. Kemudian untuk keluarga korban masih ada istri ataupun ibu dari Yohanes di daerah Sumatera Utara masih ada. Kemudian untuk hari pembunuhan di hari yang sama Bang, di hari yang sama ya. Nah, jadi tidak menjarak terlalu jauh, dia lagi melakukan pembunuhan, anaknya hadir seperti saya jelaskan tadi kan. Makanya dia melakukan pembunuhan yang kedua. Untuk pasal 340 nanti penyidik lah, gitu ya. Hingga sementara nanti mungkin hasil pemeriksaan ada perkembangan ya. Kalau memang bisa kita terapkan 340, gitu ya. Tapi ini kita harus mengumpulkan saksi-saksi bukti yang lengkap supaya konstruksi dari perkara ini bisa jelas. Kalau di kampung atau desa dia maksudnya kampung atau desa? Kota atau desa Pak? Desa. Kalau hitungannya desa mungkin. Kabupaten kan bukan di kota kabupatennya maksudnya gitu ya. Nah, bukan. Jadi agak di dalam lagi. Kalau untuk tadi terima kasih masukannya untuk masalah tenaga kerja ini Bang. Iya, benar Pak. Ini bagus sekali, mungkin nanti bisa masukan kami kalau coffee morning bisa disampaikan ke pihak bupati ataupun stakeholder yang lainnya supaya tidak berulang-ulang kejadiannya. Kalau untuk pihak yang bantu pelarian nanti Pak jelasin maka Reskrim. Kalau secara umum ya belum ada ya, belum ada. Tapi nanti kita tetap dalami kalau memang ada yang bantu pelarian ya kita terapkan hukum yang berlaku.
Untuk BB, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, BB masih dalam penguasaan dari tersangka, tidak dijual, tidak diperjualbelikan. Gitu ya. Nah, kemudian dari Pak Ketua PWI, terima kasih atas apresiasinya, Bang. Betul sekali yang disampaikan tadi. Terima kasih kepada pihak keluarga korban juga. Karena pada saat kami turun ke sana itu masyarakat ramai sekali. Pada saat kita mau menggali ataupun menunjukkan letak kuburan kedua, kuburan dari Pak John Sinaga di mana, itu masyarakat ramai sekali, jalan masuk cuma sempit dan jalannya rusak. Ya, kalau masyarakat analisis kemarin ya habislah kita. Tapi alhamdulillah berkat dari himbauan, justru himbauan dari keluarga korban yang menenangkan masyarakat supaya tidak bertindak anarkis. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kerjasama dari keluarga korban. Jadi menghimbau masyarakat supaya jangan anarkis, ini kita sedang berusaha untuk menegakkan hukum seperti itu. Jadi terima kasih betul Bang, itu karena perlu kelapangan dada lah ya untuk bertindak seperti itu. Apalagi melihat adiknya ataupun pamannya, omnya ataupun adik sepupunya menjadi korban yang pembunuhan yang sangat sadis. Mungkin itu, nanti tambahan Pak Kapolres, kalau ada yang kurang dari saya silakan. Mohon izin Bapak Kapolres menjawab pertanyaan rekan-rekan tadi. Sebagian besar mungkin tadi sudah dijawab oleh Bapak Kapolres. Mungkin saya akan tambahkan untuk tadi masalah pasal ya Pak. 338 dan juga 365 pencurian dengan kekerasan untuk penerapannya. Kenapa tidak ke 340? Untuk hasil pemeriksaan kita untuk sementara ini belum ada yang bisa merujuk pada 340. Nah, untuk perencanaannya, kenapa? Karena pada saat kejadian, kronologis kejadian itu memang spontanitas. Jadi pada tanggal 24 Februari, sedikit saya dikatakan kembali, tanggal 24 Februari itu ketika mereka selesai memanen sawit, itu menjual TBS sekarang, kemudian si tersangka ini menanyakan kepada si korban, kira-kira gaji saya bagaimana, gitu. Nah, mungkin perkataan yang tadi yang tidak baik tadi memicu ada beberapa perkataan yang mungkin menyebutkan nama binatang dan lain sebagainya. Kemudian kenapa kalau tidak saya kasih kenapa? Itu kan gitu. Memicu si pelaku ini untuk melakukan pembunuhan. Pada saat mungkin dia dikatakan seperti itu, rokok, kemudian tiba-tiba dia mengambil kayu yang kebetulan ada di sekitar situ. Ya, mengambil kayu, kemudian dipukullah di belakang kepala dari si korban. Jatuh, setelah jatuh beberapa kali dihabisi lagi, dipukul lagi. Ada di bagian dada, kepala, itu sesuai semua dengan hasil otopsi kita. Nah, setelah itu barulah mungkin dipastikan sudah mati, meninggal, ditariklah untuk dikuburkan. Nah, pada saat itulah mungkin anak dari korban pertama itu melihat, ya, mungkin mengejar dan atau berteriak atau justru malah menginginkan si tersangka. Kemudian dia lari, dikejar itu sembunyi, mungkin ada kesempatan kemudian dihabisi lagi dari korban yang pertama, gitu. Kemudian baru dilakukan lagi hal yang sama, ditarik kemudian dikuburkan untuk disembunyikan. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat anatomi kronologis itu belum bisa mengena pada 340 ya. Kenapa? Karena memang waktu itu spontanitas karena daripada perkataan ketersinggungan dari si korban. Gitu. Tapi nanti akan kita tetap telusuri lagi, kita akan pahami lagi untuk yang kejadian tadi sehingga kita bisa menerapkan pasal. Kalau memang 331 itu sudah dulu, kemudian untuk 365-nya kita kenakan. Kenapa? Karena pada saat setelah membunuh si korban, si pelaku ini mengambil barang-barang dari si korban, yaitu HP, kemudian motor, sepeda motor itu lengkap beserta STNK dan BPKB-nya. Kemudian ada satu tas yang juga diambil, mungkin sudah dibuang. Di tas itu ada uang kurang lebih 300.000 gitu. Nah, sejauh ini
masih seperti itu. Kemudian untuk tadi pihak-pihak yang membantu, kalau dari alur cerita kejadian sampai si tersangka ini sampai di Sumut, hanya satu mungkin yang dia temui di Belilas, tapi yang bersangkutan itu bukan tidak terlalu kenal, cuman ya kenal gitu saja. Itu pada saat memang si tersangka ini dalam hari pelariannya, waktu itu mau mengirim sepeda motor ke sana. Tapi kalau untuk pihak-pihak yang betul-betul membantu 55 mungkin belum ada, tapi nanti akan kita dalami lagi. Kemudian untuk BB itu semuanya masih dalam penguasaan korban, kecuali mungkin tas yang sudah tidak ada. Terus motor tersangka, HP itu masih sama tersangka, HP korban, motor itu masih sama tersangka. Pada saat penangkapan di Talutung, Talutungnya bukan di kotanya, di desa. Ya di desa itu ada masuk lagi ke dalam, mungkin arah ke gunung jauh. Persawahan ya. Tim kita itu luar biasa. Kurang lebih itu 5 hari di sana mappingannya. Luar biasa. Jadi kita karena memang melihat situasi di sana kan, mungkin kekuatan kekeluargaan itu sangat-sangat besar gitu. Jadi karena memang apalagi si tersangka ini kan berlaga kan. Apa sih bang? Kalau gitu, kalau kita salah langkah pada saat itu, mungkin tersangka ini tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena memang persaudaraannya memang di tempat lokasi kita itu yang kita tangkap itu memang kebetulan kampung dari marga Margo. Iya, memang kacau Margo bilang. Mulanya kita itu justru di kampung Sinaga ya, kampung Sinaga. Kami heran kok, kampung Sinaga padahal korban ini kan Permanda Sinaga gitu kan. Ternyata setelah kita mapping lagi itu kurang lebih ada 5 hari lah anggota tim di sana duluan, baru saya menyusul. Itu ada 5 hari totalnya, baru kita dapatkan memang berbagai di sana, keterangan daripada warga dan lain sebagainya, barulah kita bisa temukan. Nah itu posisi rumahnya itu memang paling ujung. Jadi kalau rumah di sana kan dia satu jalan itu udah satu, kan? Terus nggak ada muternya gitu. Jadi ke ujung aja, ya paling ujung di rumah sana sendirian. Ya alhamdulillah tidak ada hambatan yang berarti pada saat kita melakukan penangkapan, dan yang bersangkutan pun juga tidak melakukan perlawanan. Gitu. Jadi kita langsung amankan, kita pertanyakan yang bersangkutan. Pada saat itu sempat bilang, kenapa? Apa masalah saya? Sudah, kita ngobrol dulu, kira-kira bagaimana. Terus pada saat itu mungkin dia masih berusaha untuk menutupi, dan yang menjadi titik terangnya itu pada saat ada salah satu anggota mengecek kendaraan motor Revo itu, karena memang kita korban ini kan motornya kan yang hilang Revo nih, tapi warnanya sudah berubah. Ya tadinya warnanya hijau atau biru itu dicat menjadi hitam. Plat sama ya, dibuka diganti. Jadi kerangka itu, bodinya itu waktu digesek gini ternyata dasarnya hijau gitu. Ini kuat dugaan kita memang ini motor korban. Ternyata dicat pilok sama dia untuk melaluinya. Akhirnya sudah kita amankan, kita lakukan penggeledahan, kemudian dapatlah handphone dari si korban. Sesuai dengan keterangan yang kita dapat di TKP, itu ada beberapa barang yang hilang itu semuanya dapat di sana. Berdasarkan itulah kita kemudian tangkap dan bawa ke sini untuk kita tindak lanjuti. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya dan juga Ketua PWI yang tadi sudah mengapresiasi kita bahkan untuk penghargaan. Alhamdulillah untuk saat ini ya di bawah kepemimpinan Kapolres kita Pak Dodi ini ada 3 pembunuhan dan semuanya terungkap. Dan memang semuanya itu kerjasama dari kita semuanya, bukan hanya Satreskrim, Kapolres itu semuanya. Jadi lingkup semuanya memang membantu dalam pengungkapan ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.